Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfia Stambuk A41120024. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai tentang diagnosis dan solusi masalah moral, spiritual, dan sosio-emosional dari mata kuliah tugas perkembangan peserta didik. Baiklah, langsung saja kita mulai dari slide pertama mengenai tentang pengertian moral. Nah, moral adalah suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya, sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antara sesama manusia. Nah, adapun pengertian lain mengatakan bahwa moral adalah aturan-aturan rule mengenai sikap, attitude, dan perilaku manusia atau human behavior sebagai manusia. Nah, adapun tujuan dan fungsi moral, yang pertama yaitu untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang dan kemanusiaan. Kedua yaitu untuk memotivasi manusia agar bersikap dan bertindak dengan penuh kebaikan dan kebajikan yang didasari atas kesadaran kewajiban yang dilandasi dengan moral. Ketiga yaitu untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia, karena moral menjadi landasan rasa percaya terhadap sesama. Nah, keempat yaitu membuat manusia lebih bahagia secara rohani dan jasmani karena menunaikan fungsi moral sehingga tidak ada rasa menyesal, konflik batin, dan perasaan berdosa ataupun perasaan merasa kecewa. Nah, 5 yaitu moral dapat memberikan wawasan masa depan kepada sesama manusia, baik sanksi sosial maupun konsekuensi dalam kehidupan, sehingga manusia akan penuh pertimbangan sebelum bertindak. Nah, keenam yaitu moral dalam diri manusia juga dapat memberikan landasan dalam bertahan dalam setiap dorongan naluri dan keinginan nafsu yang mengancam harkat dan martabat pribadi. Nah, adapun beberapa macam moral yaitu pertama moral ketuhanan. Nah, moral ketuhanan ini yaitu semua hal yang berhubungan dengan keagamaan atau religius berdasarkan ajaran agama tertentu dan pengaruhnya terhadap diri seseorang. Nah, misalnya melaksanakan agama yang dianut dengan sebaik-baiknya. Contohnya yaitu menghargai agama lain, menghargai sesama manusia, dan hidup rukun dengan agama lain. Kedua yaitu moral ideologi dan filsafat. Nah, moral ideologi dan filsafat ini yaitu semua hal yang berhubungan dengan semangat, kebanggaan, loyalitas kepada cita-cita sebagai bangsa dan negara. Nah, wujud moral ideologi dan filsafat ini misalnya yaitu menjunjung tinggi dasar negara, yaitu dasar negara kita, Pancasila. Nah, contohnya menolak ideologi asing yang ingin mengubah dasar negara Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu moral etika dan kesusilaan. Moral etika dan kesusilaan ini yaitu semua hal yang berkaitan dengan etika dan kesusilaan yang dijunjung oleh masyarakat, bangsa, budaya, dan tradisi. Nah, wujud moral etika dan kesusilaan ini misalnya menghargai orang yang berbeda pendapat, baik itu perkataan maupun perbuatan. Contohnya yaitu mengucap salam kepada orang lain ketika berpapasan. Keempat yaitu moral disiplin dan hukum. Nah, moral disiplin dan hukum ini yaitu segala hal yang berhubungan dengan kode etika profesional dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Nah, misalnya melakukan aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya yaitu mematuhi aturan lalu lintas yang ada pada jalan raya. Nah, adapun perkembangan moral menurut Kohlberg ada tiga tahap. Yang tahap pertamanya yaitu penalaran pro-konvensional. Kedua yaitu penalaran konvensional. Ketiga yaitu tahap pasca konvensional. Nah, penalaran pro-konvensional itu anak akan melakukan sesuatu ketika ia akan
mendapat sesuatu, ya sesuatu apa, yaitu sesuatu imbalan. Nah, kedua yaitu penalaran konvensional. Nah, penalaran konvensional ini yaitu anak akan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan hatinya. Nah, ketiga yaitu penalaran pasca konvensional. Penalaran pasca konvensional ini yaitu anak sudah sadar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan hatinya tanpa dengan embel-embel. Nah, adapun solusi untuk mengatasi kerusakan moral yaitu dengan menanamkan pendidikan karakter saat sejak usia dini, kemudian memilih teman bergaul dengan lingkungan yang tepat, kemudian mampu memanfaatkan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan baik. Selanjutnya yaitu membahas tentang pengertian spiritual. Nah, secara etimologis, spiritual ialah sesuatu yang mendasar, penting, serta mampu menggerakkan dan juga memimpin cara berpikir dan bertingkah laku pada individu. Nah, adapun menurut Bukhari pada tahun 1993, spiritualitas meliputi berbagai aspek. Yang pertama yaitu berhubungan dengan sesuatu yang tidak pasti atau belum diketahui. 2. Menemukan makna dan arti hidup. 3. Yaitu menyadari kemampuan dalam menggunakan sumber dan kekuatan yang ada pada diri. Nah, keempat yaitu perasaan keterikatan diri dengan pencipta atau Tuhannya. Nah, kemudian konsep dimensi spiritual. Konsep dimensi spiritual terbagi menjadi dua, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Nah, dimensi vertikal yaitu di mana ada hubungan manusia dengan penciptanya atau Tuhannya. Kemudian dimensi horizontal ini yaitu hubungan manusia dengan orang lain ataupun lingkungan sekitar. Nah, dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual yaitu faktor internal. Nah, faktor internal yaitu faktor pembawaan dari dalam diri. Nah, faktor kedua yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu yaitu faktor yang berada pada lingkungan sekitar. Nah, adapun cara untuk mengatasi masalah spiritual yaitu pertama, memikirkan masalah yang ada. Kedua, menganalisis masalah. Ketiga, memahami penyebab masalah. Keempat, berkonsultasi dengan orang lain ketika perlu. Kelima, yaitu mencari solusi. Keenam, menimbang konsekuensinya. Kemudian terakhir, yaitu memilih yang terbaik dari solusi yang ada. Kemudian selanjutnya, pengertian sosio-emosional. Nah, pengertian sosial emosional adalah proses belajar menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya, baik itu orang tua, saudara, teman sebaya, dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikut adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional peserta didik yaitu pertama, keluarga. Kedua yaitu kematangan. Ketiga, status sosial ekonomi. Kemudian keempat, pendidikan. Kelima yaitu emosi mental dan lingkungan belajar. Nah, dari kelima faktor ini yaitu sangat berperan penting dalam perkembangan sosial emosional anak usia dini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.